Nah kebetulan di blok saya itu kan ada mata air namanya mata air Belendung ya. Menurut penduduk situ sih ada yang pernah lihat itu di situ itu penunggunya itu sosok ular. Itu nangis dia itu minta kawin sama saya. Kang, saya pengen ikut, kalau bisa pengen nikah sama sampean. Harta di keraton kami banyak melimpah katanya gitu. Jadi itu tuh suatu di situ kata menurut Kang Ahmad itu dari keraton Kang. Yang bikin aneh, loh kok ada duit? Itu saya hitung 25.000 ada Bang. Akhirnya saya coba belanjain Bang. Saya kaget lagi, kok ini ada uang lagi 10.000 yang tadi perasaan saya. Baunya wangi sama itu. Uangnya masih ada? Masih ada Bang. Sampai sekarang saya simpan. Ada, boleh lihat. Selembar uang muncul di hening malam. Wanginya semerbak harum menantang, memberi secarik harap kekayaan tanpa lenyap. Namun, benarkah itu suatu anugerah atau hanya janji yang berbalut musibah? Rezeki mudah namun menggetarkan hati ini didapat secara nyata oleh Mas Dimas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat malam sobat Malam Mencekam dimanapun sobat berada. Alhamdulillah hari ini kita ketemu lagi ya. Kita akan dengarkan kisah nyata yang baru lagi nih. Ada kejadian tahun 2016 yang dialami oleh narasumber kita Mas Dimas. Kita kenalan dulu nih. Apa kabar Mas Dimas? Alhamdulillah baik Mang. Terima kasih sudah mau berbagi kisah di Malam Mencekam ya. Mas Dimas ini kok bisa punya hobi keliling-keliling tempat keramat ya, melakukan tirakat. Itu kenapa? Kok bisa punya hobi gitu? Itu berawal dari saya nganggur lama, jadi daripada saya stres gitu ya. Jadi saya pengen cari ketenangan batin lah gitu. Terus juga dari dulu juga dari kecil sebenarnya seneng akan hal-hal spiritual ya. Turunan gitu? Turunan juga bapak dulu sering tirakat dari tempat satu ke lain gitu dan sering guru lah gitu ya. Jadi kepengen gitu ya? Pengen lah kayak bapak sampai sukses. Tapi gitu. tujuannya apa? Maksudnya mencari untuk pengobatan kah atau untuk kesaktian kebal misalnya? Atau Jadi, ketenangan aja? Sebenarnya nggak ada tujuan itu. Jadi saya untuk pengen cari ketenangan hidup tuh biar damai, biar tenang gitu dalam menjalani hidup tuh gitu. Apa pengen ngelihat hantu gitu? Enggak ada. Enggak ya? Enggak ada. Tapi jadi otomatis bisa lihat makhluk-makhluk ya? Makhluk sosok gitu? Insya Allah. Jadi paling hanya merasakan Mang. Paling cuma merasakan dan ya kehadiran dari kalau yang sosok gaib tuh. Merasakan saja paling. Kalau untuk melihat langsung belum bisa. Energi begitu ya? Energi saja iya. Baru energi. Oke, nah sobat yang suka dengan ilmu-ilmu seperti ini jangan kemana-mana, jangan skip videonya ya, kita nonton sampai akhir. Sekarang aktivitas apa? Ojol ya? online ya. Oke, mudah-mudahan rezekinya banyak ya. Amin melimpah. amin Bang, amin. Sobat di rumah juga mudah-mudahan selalu sehat dan melimpah rezekinya. Saatnya kita mendengarkan kisah dari Mas Dimas. Malam mencekam, semakin malam semakin mencekam. Ini dia Mas Dimas. Jadi awalnya tuh sekitar pertengahan bulan Juli di tahun 2016 ya Bang. Saya tuh waktu itu nganggur lama, ada setahunan lah nganggur. Ngelamar kerja ke sana kemari belum ada yang diterima. Sampai ya keadaan ekonomi keluarga juga lagi sangat memprihatinkan gitu. Hingga saya tuh ya sering pikiran, sering kayak stres gitu Mang. Akhirnya saya, aduh gimana caranya pengen ketenangan diri ya. Ada salah satu teman kasih ini solusi. Udah kamu mending ini aja, sering lalakon katanya. Lakon biar cari ketenangan hidup katanya. Oh ya udah oke.
bisalah, bolehlah kata saya, itu saya juga pengen jadi biar hati itu tenang terus gitu kan. Itu tuh awal saya tuh belum nikah Mang, belum nikah ya, dari awal tahun 2016 pertengahan itu. Akhirnya saya mulai ke tempat-tempat seperti petilasan gitu Mang. Itu saya pertama ke daerah Desa A ya. Ada suatu petilasan namanya petilasan Syekh Bayanila di situ. Dari sesepuh Cirebon katanya itu. Saya di situ 3 hari di situ. Tirakat ya puasa lah, biasa seperti puasa gitu, puasa mutih. Jadi setelah dari situ saya masih pengen cari lagi tempat-tempat yang lain Mang, masih penasaran. Kebetulan di daerah saya kan deket banyak tempat-tempat petilasan begitu Mang. Jadi nggak pakai ongkos lah, jadi cuma jalan aja. Akhirnya saya kedua ke tempat petilasan Mbahku Cirebon, Mbah Sangkan itu. Sama di situ juga 3 hari saya. Ya belum ada kayak hal-hal yang bersifat goib gitu yang saya rasakan, cuma adanya rasa ketenangan aja di batin tuh Bang. Bener-bener adem gitu kalau sudah mendekatkan diri sama Allah ya. Jauh beda lagi, belum, saya masih ya ibaratnya masih jauh ya Bang, sholat juga masih belang bentong gitu. Akhirnya itu saya selanjutnya di Bukit Cimandung yang ketiga, saya Cimandung situ. Kalau di situ saya nggak lama, cuma sehari di situ. Ya nggak tahu, hati tuh kayaknya udah cukup lah kamu katanya. Jadi kayak serasa pengen pulang tuh Mang. Kayak ada yang mengkirakan udah pulang aja, nggak perlu keliling-keliling gitu kan. Seperti di batin saya tuh Mang, udah cukup, kamu mendingan di rumah ibadah yang benar, dalam hati saya segitu. Seperti ada bisikan gitu. Akhirnya saya yaudah pulang. Terus saya ngobrol sama almarhum bapak ya, udah meninggal. Ya dikasih saran saya sama bapak tuh. Udah kamu gak perlu keliling-keliling, gak perlu kemana-mana lah. Kalau kamu pengen kayak ilmu yang tentang spiritual, tentang kejiwa, kamu udah belajar aja sama saudara kamu. Di daerah Kesepuan kan ada saudara, itu ponakan bapak, jadi namanya Kang Ahmad. Jadi saya suruh belajar, kalau kamu pengen belajar torekat udah kesana saja katanya. Akhirnya saya udah nurut sama bapak, diantar kan. Di situ ya saya ngobrol-ngobrol, terus ya udah pengen belajar tadi, saya panggilnya Adi ya sama Kang Ahmad tuh. Ya Kang, pengen apa katanya? Kamu ya nggak pengen cari ketenangan batin aja Mang, terus pengen lebih dalam tentang ilmu spiritual tuh bagaimana? Oh ya udah, saya mau tanya dulu, kamu mau ngejarnya dunia apa akhirat? Katanya. Saya kan waktu itu belum paham ya Mang. Kalau pengen sih dunia dapat, akhirat dapat. Salah itu katanya, kamu jawab itu. Lah kenapa Kang? Harus salah satu katanya, salah satu. Oh gitu ya. Jadi kamu harusnya milih yang salah satu aja katanya. Ya udah, kalau begitu akhirat aja Mang. Saya tuh milihnya. Oh ya udah, kalau akhirat berarti benar, bagus kamu katanya. Jadi kalau kita pilih akhirat, ibaratnya mendekatkan diri sama Allah, itu dunia itu akan ngintil sendiri katanya. Gitu. Oh gitu ya Kang, kata saya tuh. Jadi ya udah gini, kamu udah mulai besok kalau kamu pengen belajar sama Kang Ahmad, ayo mangga. Udah kamu mulai besok puasa sekian hari. Pertama itu saya suruh puasa 3 hari ya. Terus saya diijazakan satu doa. Itu namanya doa nubuat. Saya udah puasa gul 3 hari, itu belum ada lah reaksi apa kayak hal goib, nggak ada. Udah gitu saya suruh puasa lagi 7 hari. Nah dan yang terakhir itu sampai 40 hari emang. Nah dari situlah, setelah dari selesai saya melakukan tirakat itu dan memberikan itu doa, akhirnya ada beberapa kejadian mistik yang saya alami gitu. Mulai ada hal-hal goib lah yang saya alami gitu. Nah dari pertamanya itu dari suatu mata air di kampung saya Mang. Itu di kampung saya itu kan
ceritanya itu nggak ada sumur dari dulu itu. Jadi warga desa situ nggak ada yang namanya sumur itu. Ada suatu mitos katanya. Tapi ada dua alasan itu. Satu mitos, itu mitos karena katanya dulu itu lagi babat alas gitu ya, babat alas kampung saya itu namanya itu Ki Sutajaya. Katanya itu pernah terprosok di lubang kayak sumur gitu, Mang. Nah di situ beliau sumpah serapah katanya di kampung ini jangan sampai ada yang bikin lubang sumur gitu. Nah yang keduanya, alasan keduanya itu sebenarnya menurut ilmiah, kalau menurut ilmiah itu kalau digali itu emang jadi bukan air yang keluar, Mang. Jadi seperti kayak gas alam. Jadi kayak model racun ya, beracun gitu kata yang ahli kesehatan di situ lah. Jadi akhirnya sampai sekarang tidak ada yang berani bikin sumur itu. Yang ada cuma paling banyaknya mata air aja daerah situ tuh. Daerah kampung saya. Mata air itu pating teletek bahasa Jawanya gitu. Jadi banyak di setiap blok gitu, hampir setiap blok. Nah kebetulan di blok saya itu kan ada mata air namanya mata air Belendung ya. Di situ saya kalau mau buat air minum itu saya ngambil, Mang, pakai sepeda kan. Hampir ya paling 2 hari sekali saya ambil air di situ pakai dirigen tuh. Nah di situ itu di tempat mata air itu kan ada 3 sumur itu kayak sumur ya. Yang pertama itu yang di awal itu kata warga situ itu sumur lanang namanya. Nah yang kedua ini ada yang duanya itu sumur wadon. Jadi kata yang di situ menurut penduduk situ sih ada yang pernah lihat itu di situ itu penunggunya itu sosok ular, Mang. Jadi yang bagian lanang itu sosok ular laki-laki katanya. Yang bagian 2 itu sosok ular perempuan gitu. Jadi banyak juga sering kejadian warga desa itu sering melihat pas dia ngambil air tiba-tiba itu di dekat mata air tuh melihat sosok ularnya besar sekali. Itu seperti sebadan lah gedenya. Sampai ada yang sampai pingsan pernah gitu ceritanya. Dari situ itu saya ada tempat tempat ibadah kan di situ tuh. Ada warga situ yang bikin kayak tempat sholat di situ. Saya senang sekali kalau udah di situ tempat itu tuh, Mang. Hati tuh, perasaan tuh. Jadi kadang sampai sholat di situ saya tuh. Sholat wajib biasalah gitu. Kadang sambil wirid di situ. Dari situ tuh saya udah ada suatu kayak perasaannya hal mistik lah ya. Jadi seperti ada yang banyak yang ngawasin gitu. Jadi peka itu, udah mulai dari situ peka. Akhirnya beberapa hari kemudian itu dari awalnya itu saya mimpi. Jadi mimpi seperti didatangi sosok kayak putri itu, Mang. Pakai kebaya. Itu di tempat itu, dari tempat yang pemandian air itu ya. Penampilannya seperti apa? Itu seperti sosok putri aja. Jadi cantik gitu. Cuma nggak pakai mahkota. Cantik banget, Mang. Pakai kebaya kayak orang zaman dulu itu. Itu nangis dia itu, minta kawin sama saya. Kang, saya pengen ikut, kalau bisa pengen nikah sama sampean. Dari situ tuh mimpi itu nggak lama, Mang. Tiba-tiba saya kebangun aja, langsung kebangun dari situ tuh. Nah, itu bukan sekali mimpi itu, sampai 3 kali berturut-turut saya datang lagi dia dalam mimpi itu. Jadi minta kawin lagi lah, intinya minta nikah gitu, nikah sama saya, pengen ikut katanya. Saya tuh jatuh cinta sama Mas gitu kalau bahasa Indonesianya ya. Akhirnya saya dari situ sempat berpikir, aduh ini mimpi kenapa? Apa itu penunggu sosok itu benar-benar gitu emang ada dan pengen dekat sama saya tuh apa benar gitu ya. Cuma setelah itu dalam kejadian yang nyatanya nggak mimpi emang. Di rumah itu dari mulai situ banyak kejadian aneh. Kayak ada ular. Jadi muncul ular, Mang. Pas ya itu kalau kejadian itu kadang malam Jumat Kliwon. Pernah saya lagi duduk-duduk sendiri ya. Orang tua saya tuh manggil, "Di ini, Di. Itu di belakang, di dapur ada ular, gede pisan," katanya. Ada sekaki. Astagfirullah, yang bener, Mah. "Iya di sini tolong Di, tolong usir."
kan kebetulan itu bapak udah meninggal waktu itu ya. Akhirnya saya pengen tangkap kan Mang. Itu yang bikin anehnya itu pas pengen saya tangkap itu dia tuh di tembok itu seperti kayak masuk Mang. Ngilang aja. Tembus gitu ya? Tembus, makanya astagfirullahaladzim. Mah ini sih bukan ular bener mah. Udah gitu tuh. Dari situ tuh Mang ada 2 kali kejadian kayak ada ular di rumah tuh. Kemudian saya akhirnya berpikir ya, aduh apa saya tanyakan saja sama Kang Ahmad gitu kan ya, ke guru seperti saya. Ini apa gitu dari semua kejadian saya nih. Akhirnya saya main ke Kang Ahmad. Saya ceritain sama Kang Ahmad tuh Mang. Oh jadi oke katanya, ya udah saya ngerti. Ya udah gini aja katanya. Kalau bisa nanti malam Jumat Kliwon kan nanti minggu depan nih. Ya. Ayo kita ke sana bareng untuk lebih memastikan gitu. Ya saya juga penasaran sih Kang katanya. Ini tuh sebenarnya benar penunggu apa emang cuma mimpi-mimpi, hanya mimpi bunga tidur, cuma itu benar-benar mengganggu Kang katanya gitu. Ya udah oke. Udah jangan pikirin lagi, udah sekarang nanti kamu malam Jumat Kliwon saya siap-siap ya. Kalau bisa siapin nanti bawa hio terus sama garam kasar Mang. Oke Kang kata gitu. Ya udah akhirnya pas itu nyampe di hari Jumat Kliwonnya ya. Itu sekitar jam 9 malam. Kang Ahmad ke rumah terus ngajak saya langsung ke mata air itu Mang. Sambil bawa itu hio sama air sebotol, saya suruh bawa air sebotol sama saya bawa garam lah. Sudah sampai situ akhirnya Kang Ahmad itu mulai melakukan ritual kan. Bakar dupa dulu, hio sambil uluk salam, assalamualaikum ya ahlal ghaib gitu. Dan ada suatu bacaan-bacaan tertentu lah. Seperti membuka tabir ghaib aja. Nah dari situ itu mulai muncul keanehan. Jadi seperti kayak asap tuh, cuma asapnya itu tipis. Kayak bentuk itu kayak ular aja, bentuk ular panjang. Yang saya lihat sih asap gitu Mang. Kalau Kang Ahmad lihat sih ya beda, mungkin kalau dia kan udah tingkatan bisa melihat makhluk gaib dia. Dari kecil juga katanya dia cuma indigo juga katanya. Nah dari situ kamu mau lihat enggak wujud aslinya? Pengen Kang. Yaudah sini botolnya. Dia bacain dulu botol dalam air tuh ya, udah aqua. Dia kucurin sedikit ke tangan terus usapin ke muka saya. Pas saya melek itu saya kaget. Astagfirullahaladzim. Itu Mang bentuknya itu wanita ya, cuma cantik sekali. Cantik pakai mahkota, itu ada tanduknya. Tapi di belakang itu tanduk, itu badannya itu ular. Cuma buntung. Jadi ularnya itu emang jadi kayak cacat Mang, buntung, ular buntung. Berdialog lah Kang Ahmad tuh. Panjenengan iki sinten namanya sama si yang nyai itu ya. Kula Kang bau reksa teng mata air niki katanya. Ya yang menunggu di situ gitu. Ya. Terus itu maksudnya apa? Sering mengganggu murid saya katanya. Itu putri saya yang bernama Dewi Sari itu suka sekali melihat sama murid Anda katanya. Dia itu pengen sekali kalau bisa sih nikah secara batin katanya. Kalaupun diperkenankan ya, itu nanti akan ada suatu timbal balik dari kami katanya. Harta di keraton kami banyak melimpah katanya gitu. Jadi itu tuh suatu di situ kata menurut Kang Ahmad itu jadi keraton Mang jadi keraton jin lah itu tuh, cuma kecil. Jadi pandangan saya juga itu kayak suatu bangunan Mang. Bangunan cuma kayak zaman dulu. Di situ tuh di pas saya yang tempat ritual saya itu. Kang Ahmad seperti ceramah lah Kang.
Anda harus tahu ya, jin dan manusia itu tidak bisa bersatu. Cuma ditugaskan oleh Allah itu untuk beribadah, bukan untuk berkolaborasi. Katanya. Cuma gimana, putri saya senang sekali sama murid Anda dan pengen ikut. Ya, kalau Anda tetap maksa, ya udah. Saya mau kasih pelajaran sedikit dulu sama Anda ya, katanya. Cuma di situ mulai agak kayak emosi Kang Ahmad tuh. Jadi setengah maksa sih. Jadi itu tuh si siluman ular itu. Akhirnya saya suruh baca doa yang sering saya amalkan dari pas tirakat puasa itu kan. Sering saya wiridkan itu, doa itu. Bacakan itu ke garam katanya. Ambil aja secukupnya, baca. Nanti kamu pas nyampe di ayat yang wakul ja'al haqqu, kamu tiupkan setelah itu katanya. Tiupkan di garam, kemudian kamu taburkan itu ke arah si siluman itu ya katanya. Kayak saya akhirnya baca Kang. Pas nyampe wakul ja'al haqqu wa zaqul batil innal batila kana zahuqa. Setiap yang batil itu pasti akan lenyap dan kebenaran itu pasti akan menang. Akhirnya dari situ saya tiupkan, saya lempar itu garam, itu dia langsung kayak kepanasan Mang, si siluman itu. Ampun. Tobat. Udah. Cukup katanya. Baik, saya tidak akan memaksakan diri untuk mengawinkan anak saya, putri saya dengan murid Anda katanya. Cuma saya pengen izin, kalau boleh putri saya ngikut saja katanya. Ngikut gimana Kang katanya. Boleh saja, silakan kalau mau ngikut, tapi saya tidak mau ada kayak ikatan katanya. Entah itu harus saya tiap malam ini harus kayak modelnya rampe apa gitu kan, menyediakan suguhan gitu Mang. Itu tidak mau kalau begitu katanya. Kalau mau ikut aja silakan, tapi jangan sampai mengganggu. Baik katanya. Dia berjanji begitu. Cuma ya terima kasih kalau untuk bolehkan ikut, dan mungkin pengen katanya sih membantu secara lahir gitu, kayak ekonomi saya gitu. Jadi secara cuma-cuma lah gitu bilangnya sih. Baiklah kalau begitu katanya. Akhirnya dari situ sudah ditutup kembali kan Mang, tabir goib tuh. Saya pulang sama Kang Ahmad tuh. Nah dari situ saya dikasih petuah lah gitu. Kamu pengen kaya tak? Enggak. Ya pengen sih Kang, siapa yang gak mau kaya gitu. Ya itu, dia itu ibaratnya seperti kayak menawarkan pesugihan katanya. Untung kamu mengerti ya, gak mau katanya tadi itu. Kalau kamu mau, kamu sama aja nanti pesugihan katanya. Jadi pasti suatu saat itu namanya jin itu akan meminta balik suatu kebaikan yang dia kasih itu, pasti dia akan minta timbal baliknya gitu ke kita suatu saat tuh. Entah itu dari tumbal atau nanti di kehidupan kita akan ada hal-hal yang tidak diinginkan kan. Oh gitu, ya udah saya paham Kang. Ya udah gini aja, kalau mulai sekarang kamu pertebal lagi iman kamu, sering lagi membaca doa yang saya ijazahkan. Kalau bisa puasa lagi katanya, untuk membentengi diri kamu biar jangan sampai pengaruh dari si jin itu sampai menguasai batin kamu katanya gitu. Biar dia yang tunduk sama kamu, bukan kamu yang tunduk katanya gitu. Akhirnya saya kan mulai dari situ Mang, mulai lagi tirakat lebih mendalami spiritual saya. Bulan berganti bulan itu mulai lagi keanehan yang lain Mang. Jadi kayak cewek itu gampang sekali tuh Mang. Jadi banyak sekali cewek yang kayak suka sama saya. Gonta-ganti aja, ibaratnya saya pacaran itu Pak seumur jagung bubar. Jadi ya saya kan kenal sama si A semua. Ya biasalah pacaran Mang, kayak zaman dulu kan namanya anak muda pacaran. Jadi di tengah jalan itu
pengen serius tuh kayak suatu kayak ada halangan Tuhan. Ada aja halangan itu. Kayak putus tiba-tiba aja. Ada saja alasannya atau ya entah itu dia tiba-tiba dijodohin gitu si cewek itu sama orang tua atau tiba-tiba orang tuanya nggak setuju gitu. Ada saja lah gitu. Cuma itu kayak perasaan saya yang saya rasakan tuh. Jadi saya senang nih sama cewek ini. Gampang sekali gitu perasaan itu. Saya juga nggak ngerti waktu itu. Dari seringnya tirakat itu. Saya pertebal lagi terus, ya Allah, kalau emang saya belum dapat jodoh, semoga dalam waktu dekat ini kan, saya menginginkan itu aja. Jangan sampai terulang lagi, kegagalan terus gitu kan. Waktu itu saya udah usia tua juga ya emang ya. Jadi kayaknya malu gitu kalau lama-lama nggak cepat menikah gitu. Akhirnya itu pada awal Januari 2017 itu kalau nggak salah saya nemuin jodoh saya. Itu nggak sampai lama baru sebulan kenal lah, iseng-iseng aja kenalan. Yang bikin saya aneh dan lucu juga, namanya itu seperti nama yang putri penunggu itu Mang. Nama istri saya itu Sari. Nah sedangkan yang putri itu kan namanya Nyi Dewi Sari. Saya tuh, ini kok bisa gini ya. Udahlah saya nggak pikirin. Akhirnya saya sampai ke jenjang pernikahan sama dia. Pas sudah menikah itu saya langsung cari-cari lamar kerjaan ya. Itu saya lamar kerja di ojol, di Grab ya. Akhirnya saya masuk kerja. Nah dari mulai petualangan gue juga, dari mulai ngojol itu banyak lagi Mang. Dari situ tuh. Uang itu kayak nggak kekurangan tuh Mang. Semua mah kayak sepi nih di ojol nih saya. Pikiran saya tuh, aduh saya butuh ini buat gas ini. Aduh saya butuh buat listrik sekian gitu ya. Kadang tuh ada aja di jalan tuh entah itu nemu atau apa Mang. Nemu uang gitu. Terus juga kadang secara tidak saya sadari di kantong. Padahal waktu itu saya nggak ada, kosong kan kantong. Tiba-tiba ada uang aja. Entah itu 50, itu 100, itu hal gue seperti itu Mang. Yang sering saya temui. Akhirnya dari situ kejadian aneh lagi saya ngalami itu di suatu rumah sakit. Saya lagi lewat kan malam itu sekitar jam 8. Ada ibu udah tua lah, nyetop saya. Cung, punten ngantar ibu parek iku ning makam jabang bayi. Oh iya Bu, tapi ibu beli duit Cung. Ibunya nggak punya uang itu Bang. Beli apa tuh Cung? Oh ya udah nggak apa-apa mak, mangga. Ayo dekat ini, saya sekali lewat mau pulang. Kesunya Cungnya, naiklah itu dari situ itu sekitar paling cuma 300 meteran badan. Dia turun di depan kuburan itu. Malam? Ya malam. Rumahnya di mana ibu tuh? Itu dekat belakang kuburan. Oh ya udah. Nggak sampai ke rumah Bu? Nggak usah deh. Ya, itu bahasa Jawa sih pakainya Mang. Cuma saya artikan aja ya. Udah gitu. Terus dia, ini pundak saya. Cung, Kang Barokah ya. Rezekinya moga lancar. Ya. Ma cuma bisa doain ya baik. Kesugun nganter emak. Dia sami-sami mah gitu. Saya baru lihat HP kan. Saya lihat lagi. Kan itu sebenarnya jarak dari kuburan ke belakang rumah, belakang itu kan ada perumahan Bang. Itu harusnya kan masih ada jalan, paling nyampe tengah ya dia. Itu udah gak ada. Saya sampai merinding Bang dari situ. Astagfirullah, itu siapa gitu. Akhirnya saya udah aja. Penampakan sosok neneknya seperti apa itu? Itu ya kayak kebaya aja, pakai kebaya zaman dulu tuh Bang. Pakai ya ini biasa apa namanya? Kayak kerudung yang ya nenek-nenek aja biasa gitu, yang nggak penuh tuh, cuma selamping gitu kan, itu pakai kain batik ya. Udah tua banget? Tua banget, itu malah agak bongkok gitu. Ya, udah bongkok, mungkin ada umur kali 70-an sih ya kayaknya, sekitar segitu. Dari situ saya tuh mau pulang dari situ saya timbul keanehan, loh ini saya kok di kantong saya apa ini ya? Tadi kan saya kosong ya, nggak naruh uang sama sekali Bang itu.
karena waktu hari itu kan udah sepi juga, terus sisa uang juga saya taruh dompet. Kok ada kayak aura uang gitu kan setelah nganter nenek itu kan. Pas saya mau beli rokok ceritanya. Ada 50.000 itu. Saya aneh lagi di situ, ya Allah, ini duit dari mana gitu kan saya. Udahlah saya belanjain aja itu, akhirnya saya beli token listrik, terus juga beli rokok sama beli makanan. Ini benar-benar suatu keajaiban kata situ. Mungkin ya rezeki dari nenek itu ya, mungkin melalui nenek itu kali ya, Mang, saya itu hal gaib yang saya benar-benar rasakan itu sangat-sangat apa ya, sangat bikin bingung kan lah aslinya waktu itu, karena saya sering tirakat itu tuh. Setelah itu beberapa hari kemudian itu sekitar ada semingguan itu, tepatnya malam Jumat Kliwon, itu pengalaman yang benar-benar nyata dan gaib sekali menurut saya, Mang. Karena itu sampai ada suatu bukti juga gitu yang saya bawa sampai sekarang. Itu setelah saya ngantar penumpang ceritanya dari terminal itu kan dari terminal itu saya mau ke arah Sumber ya. Sumber itu kan lewat dari pemakaman umum tuh yang besar itu, Melaten namanya. Itu pas nyampe kuburan itu pas saya lewat baru gapura itu saya sempat kaget, Bang. Astagfirullahaladzim, itu lewat sebayan putih. Sambil ketawa, cekikikan. Astagfirullahaladzim, udah nafsu saja. Udah saya nggak ganggu kamu dan kamu pun jangan ganggu saya katanya. Udah akhirnya pas nyampe pertengahan kuburan itu, saya tuh dari kejauhan lihat sosok ya bapak-bapak lah. Bapak-bapak itu pakaiannya itu seperti pakaian zaman dulu, Bang. Kayak orang pakaian silat, Bang, hitam-hitam, terus bawa sarung yang dibuntel kan kayak orang musafir gitu. Itu pas saya agak deket diberhentikan saya tuh, cung. Itu pakai bahasa Jawa, Bang, pakai bahasan. Nggih Pak, pripun, mau kemana katanya. Ini bapak pengen ziarah ke tempat Baku Sangkan katanya. Baku Sangkan Cirebon Girang. Kacung baru boten. Oh ya baru Pak gitu kan. Itu dekat sama rumah saya. Ya udah Cung ya, biaya pira ongkosnya Cung ya. Ya kalau menurut aplikasi sih Pak kata itu paling sekitar 25.000. Oh ya wis Cung, beli papa. Ya punten ya Cung, antar bapak. Ya mangga Pak. Akhirnya naik deh bapak itu. Nah di perjalanan itu saya sering bertanya ke bapak itu, buka obrolan, Mang. Bapak dari mana Pak? Teng pundi bapakku. Anak niku parek sing tangga kota ya, mau balasnya tuh jawabnya gitu doang, Pak. Jadi nggak dikasih tahu dari mana gitu, daerah mana gitu. Udah gitu udah agak mau sampai itu tidak ada lagi obrolan kan. Saya tuh udah pas mau nyampe, saya berhenti itu, Pak udah sampai Pak kata itu. Pas saya celingkuh, astagfirullah, bapaknya mana? Saya tuh ya Allah, kok nggak ada. Tadi saya ngobrol sama siapa gitu kan? Ya Allah kata situ. Udah saya istighfar kan dari situ. Pas itu saya di jok itu saya lihat yang bikin aneh, loh kok ada duit, ada uang. Cuma yang bikin aneh itu, kalaupun semua uang itu dari tadi ada ya kan, pasti kena angin emangnya, pasti kabur ya kan. Itu enggak anehnya tuh, kayak nempel gitu. Itu saya hitung 25.000 ada uang. Yang salah satu uang itu yang bikin saya aneh dan penasaran itu paling beda itu baunya, bau wangi sekali. Wanginya itu menyengat pisan. Yang duanya itu yang 15.000 enggak biasa, seperti biasa, uang biasa. Hah? Ini udah aja ya, saya udahlah simpan aja. Terus
pulangnya saya yang 15.000 saya belanjain kan, belanjain beli rokok sama bensin waktu itu. Cuma yang 10.000 saya nggak berani Mang, saya simpan, ntar saya takut gitu, karena ini paling beda, kok baunya kok paling bau wangi sendiri gitu. Jadi kayak bau misik kayak bukan, cuma bau kayak bunga tuh Mang, bunga 1000 bunga modelnya gitulah. Akhirnya saya simpan di dompet kan uang itu. Beberapa hari kemudian ada rasa penasaran di saya tuh ya dengan uang itu. Uang apa? Oh, ini uang nggak apa-apa ya? Coba saya belanjain apa? Akhirnya saya coba belanjain Mang. Saya itu beli rokok, ceritanya rokok setengah waktu itu kan 5.000 setengah ya. Kembali 5.000. Akhirnya saya berapa menit kemudian kan saya jalan aja lah, jalannya naik sambil muter ngojol gitu. Udah berhenti di suatu tempat, saya iseng-iseng lihat dompet lah. Aduh, mau beli bensin dulu. Tinggal berapa uang saya kan? Saya mau lihat dompet. Saya kaget lagi. Kok ini ada uang lagi 10.000 yang tadi perasaan sih. Baunya wangi sama itu. Uang itu. Balik lagi itu uang itu. Saya sampai, ya Allah, bisa begini ya kata situ. Ini uang apa gitu. Dari situ saya timbul lagi penasaran lagi. Saya belanjain lagi itu sampai saya 3 kali Mang. Itu kembali lagi gitu seperti semula. Ada lagi di dompet itu. Akhirnya itu jadi pikiran buat saya Mang. Ini gak apa-apa ya. Saya takut gitu Mang. Ada rasa takut saya. Uangnya masih ada? Masih ada Mang. Sampai sekarang saya simpan. Ada, boleh lihat? Boleh. Masih bisa dipakai berarti ya? Masih bisa Mang, cuma saya takut. Terus dari nasihat guru saya juga Kang Ahmad, kalau bisa jangan dipakai, nggak usah katanya, simpan aja. Ini Mang. Bisa dibuka? Ini uang 10.000 ya? Ya, 10.000. Bebas dibelanjakan berapa kali juga? Bebas, itu tuh pasti balik lagi. Apa ini ciri khasnya apa? Ciri khasnya bau itu Mang. Wangi? Wangi sekali. Ini wangi dari awal itu udah ada, berarti kesini kan berapa tahun kan Mang? Masih wangi seperti semula. Coba ke kamera. Belakangnya Mas balikin. Sama ya, maksudnya uang umum ya? Uang umum sama. Udah berapa tahun megang ini? Ini berarti kan itu 2017 kejadian Mang ya. Itu sampai sekarang 2025 berarti berapa ya? Itu 8 ya? 8 tahun. Nggak ada efeknya? Maksudnya kodamnya? Jadi nanti ini ceritanya gini Mang. Jadi setelah kalau saya pakai uang ini, itu pulang-pulang itu badan kayak panas Mang. Tiba-tiba kayak demam. Tapi udah pagi nanti normal lagi. Itu kalau pakai itu lagi, gitu lagi Mang. Badan tuh jadi kayak nggak stabil. Yang bikin aneh saya. Makanya akhirnya saya aduh, gimana nih Cik? Kalau enaknya tanya aja ke Kang Ahmad ya. Jadi akhirnya kan saya ceritain tuh ke Kang Ahmad. Menurut penjelasan Kang Ahmad setelah terawang batin itu, jadi si uang ini uang balik namanya kalau zaman sekarang katanya. Bapak yang kamu waktu ketemuin kemarin katanya, itu bapak itu perwujudan dari kodam. Ibaratnya kodam yang selama ini kamu mendalami tirakat kan, puasa dan amalan doa itu, doa yang saya ijazahkan katanya itu dari kodam, seperti kodamnya Nurbuat lah gitu Bang. Doa Nurbuat itu yang saya sering amalkan dulu gitu. Jadi itu tuh ini nih ibaratnya kalau bisa dibilang secara kasar ini sebenarnya pancingan katanya. Itu tuh jadi sebenarnya ini kodam itu kan jin ya Bang. Jin pelayan. Nah ini nih jin yang, kalau ini jin yang fasiknya lah. Jadi jin yang fasik yang bukan dari bangsa malaikatnya gitu. Kalau yang doa yang doa Nurbat itu kan aslinya kodamnya itu, walaupun kodam itu ya dari bangsa malaikat itu. Kalau yang benar gitu kan. Jadi tidak akan secara wujud dan sampai kayak memberikan hal-hal kayak gitu. Hal-hal yang bentuk uang gaib gitulah gitu. Jadi ceritanya dijelasin saya tuh. Oke, ini nggak apa-apa, kamu udah pernah belanjain? Udah pernah Kang, kata saya tuh. Ya itu justru pas kalau saya belanjain, saya kayak tubuh saya langsung kayak panas gitu, kayak merasa sakit. Nah itu dia, lama-lama ini katanya nanti menggerogoti gitu. Kalau kamu sering pakai itu, menggerogoti diri kamu sendiri.
entah itu kesehatan kamu gitu, dari ya nanti kehidupan kamu sama keluarga, itu ada aja nanti suatu kesialan-kesialan apasan katanya gitu, Mang. Jadi ibaratnya gini, namanya jin itu menipu manusia itu dari segala macam godaan gitu kan. Itu iming-iming, entah itu harta benda lah, atau dari segala perangkap kayak uang kayak gini nih, katanya uang gaib ini, kamu kan secara tidak langsung tidak tahu kamu itu udah masuk gitu jeratan jin, jeratan tipu daya mereka katanya. Untung kamu nggak sering belanjain katanya, kamu kesini mending syukur, alhamdulillah. Jadi gini aja katanya, udah nggak usah diapa-apain, ini simpan aja, udah buat aja kayak buat modelnya pusaka museum katanya, museum buat kamu sendiri atau kenangan. Akhirnya saya dari situ, dari habis Kang Ahmad itu saya simpan aja Bang, itu saya simpan adalah di rumah. Waktu itu saya pakai kayak balok ya, kayak tempat penyimpanan barang tuh kecil, saya kasih laun putih aja, tutup. Kata Kang Ahmad, sebelumnya bacain aja doa nur buat yang kamu bisa, tiupkan, terus ibaratnya dikunci lah gitu, jangan sampai kayak ada suatu nanti menebar suatu yang nggak lagi gitu kan. Saya tutup aja, sampai sekarang saya simpen kan. Dari itu saya nggak pernah pakai lagi. Pernah nggak di satu kesempatan perlu uang gitu, darurat dipakai? Saya nggak berani setelah dari Ada penjelasan dapat itu? petua ya. Saya udah nggak berani lagi, Mang. Saya ya udah, pokoknya saya lupakan aja lah itu tuh. Udah bawa, soalnya kan udah dalam hati saya juga, pemahaman saya udah ngerti Mang. Ini nih tipuan jin. Iya. Jadi dia itu ibaratnya segala macam pengen menyesatkan manusia tuh, biar manusia itu bisa ibaratnya jadi kawan dia kan. Itu tuh segala macam itu dia, namanya bangsa jin itu apa saja dia menggoda manusia itu, dari hal-hal ya itu seperti kayak uang goib lah gitu kan, entah itu keberuntungan apalah gitu kan. Jadi pokoknya yang bersifat duniawi lah gitu. Jadi akhirnya saya juga mikirkan, saya pengen cari keberkahan hidup tuh kan. Dari awal saya juga waktu belajar tirakat itu kan, saya pengennya kehidupan tenang kan, keberkahan hidup kan. Jadi apa gunanya kalau saya punya uang gitu, walaupun ya bisa ya dikit-dikit juga kaya kan Mang dari uang itu kan. Cuma saya pikir lagi, ini kan nggak berkah. Ibaratnya kita kayak sama aja mencuri ya Mang ya, kayak gitu kan. Kenapa nggak diserahkan ke mana gitu atau dibuang? Ya kata menurut Kang Ahmad, udah biar simpen aja, jangan sampai dibuang atau apa. Kalau ada yang menemukan suatu saat nanti kan dia akan menyesatkan lagi orang lain gitu. Gitu kata petua Kang Ahmad. Jadi udah simpan aja. Misalnya dibakar gitu? Itu saya pernah bakar Mang. Itu nggak bisa kayak terbakar seluruhnya itu. Tiba-tiba padam lagi masih api. Utuh aja ya? Masih utuh aja Mang. Makanya saya sampai tanya ke Kang Ahmad itu. Ya itulah di situ, ini namanya uang balik katanya. Nggak ada efek ke istri atau anak mungkin sekarang? Alhamdulillah nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Aman semenjak ya? saya pokoknya nggak pakai. Ya itu kata Kang Ahmad, kalau kamu masih pakai, kamu nanti tanggung sendiri risikonya katanya. Kang Ahmad sudah wanti-wanti sama kamu ya katanya. Kalau kamu emang nurut, emang enggak. Kalau kamu nggak nurut, kalau kamu pengennya ngejinnya dunia aja, sok silakan katanya. Kalau putri ular itu masih ikut sampai sekarang? Kalau menurut Kang Ahmad itu dia sering datang pergi aja Mang. Kalau putri ular itu Kerasa kadang kalau datang itu jadi sering kejadian yang awal itu dari yang saya sering nemu uang atau saya ada itu dari pengaruh dia katanya Mang. Yang 50.000 itu ya? Iya, dari kata Kang Ahmad tuh yang menurut terawangan Kang Ahmad, jadi dia itu yang secara tidak langsung bantu gitu lah. Tadi syuting ini hadir nggak? Kayak saya merasa tadi ya yang ada gangguan teknis tuh. Gangguan audio tadi ya? Iya, itu kayak ada suatu hadir lah. Energi beda ya? Iya, energi ya beda aja gitu. Kayak tadi saya juga merinding di sini di belakang leher saya nih, bulu kuduk tuh langsung merinding pas saya ada gangguan tadi itu. Oke. Ini berarti tirakat itu belum tentu membuahkan hasil yang positif ya? Ya. Kalau kita salah jalan. Jadi itu tuh kalau orang namanya tirakat itu Mang, jadi kebanyakan itu pasti ada godaan. Kalau kita mau menuju ke yang kuasa ya, dekatan diri itu pasti godaan itu silih berganti, pasti ada.
itu entah itu dari bangsa jin, iblis namanya juga iblis ya. Tetap iblis. aja bisa tergelincir ya. Tergelincir. Kalau kitanya yang imannya tipis ya ibaratnya kan, walaupun niat kita tadinya mau tirakat, mau sering mendekatkan diri itu hanya untuk mencari ketenangan, tapi kalau dianya tipis imannya, tidak mikir ke depan, itu bisa aja dia terjumus mah. Jadi tadinya yang jalan barokah ya, jalan lurus ya, akhirnya dia belokkan. Iya. Karena tergoda dari ini keduniawan itu. Contohnya uang tadi Contoh ya. uang ini bang, iya contohnya. Setelah itu Kalau pernah kita yang- melakukan tirakat lagi sampai sekarang. Karena saya sering sibuk kerja ya bang ya. Sekarang kan apalagi udah punya anak, jadi akhirnya kayak nggak ada waktu lah gitu. Jadi akhirnya wirid-wirid juga saya agak tinggalin gitu. Jadi ya, akhirnya hidup seperti biasa aja lah normal. Jadi Tapi nggak lihat kayak dulu. makhluk goib nggak takut ya? nggak takut. Bisa Ya. aja itu disebut pesugihan yang tak diduga ya. Iya betul itu. Jadi Kekayaannya. kayak yang itu mang kayak jadi kayak yang waktu saya di mata air itu. Iya. Jadi secara tidak langsung saya tuh kayak diajak gitu kan, ditawari pesugihan. Kalau orang kan kebanyakan nyari pesugihan emang. Cuma saya dalam kehidupan saya ninggangnya itu kayak seperti ajak gitu kan. Iya. Jadi itulah salah satu godaan bang. Jadi kata Kembali ke Kang iman Ahmad, tadi ya. Itu kata Kang Ahmad itu, kalau kamu selama makin mendekatkan diri sama Allah itu banyak sekali nanti godaan-godaan. Entah itu godaan apa, entah itu godaan wanita, itu hal gaib. Jadi jangan aneh gitu. Pernah petua dari awal itu Kang Ahmad bilang begitu. Oke. Iya. Nah, sobat malam mencekam, jadi melakukan tirakat juga harus tetap ya, Ya harus harus punya iman. Bang. imannya yang Imannya. tebal Betul. karena mudah sekali tergelincir. Tergelincir. Terima kasih Mas Dimas. Sama-sama, Mudah-mudahan lancar selalu ya. Amin amin. Rezekinya lancar, rumah tangganya juga Amin. Ya. samawa ya. Amin. Sobat malam mencekam, demikian akhir kisah dari Mas Dimas. Insya Allah kita ketemu di video selanjutnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.